Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Kita kembali berjumpa dan semoga saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan dilancarkan segala urusan yang kita sementara hadapi hari ini. Baik sahabat-sahabat sekalian. Tentu sahabat-sahabatku sudah melihat ya di awal sebelum kalian menyaksikan video ini tentu sudah mengetahui apa sih pembahasan kita pada konten kita kali ini, pada video kita kali ini. Tentu ada hal yang ingin kita diskusikan, ada sesuatu yang saya angkat dan kemudian saya berharap ada pesan yang kemudian bisa kita untuk kaji kembangkan. Terkait persoalan Ba'alawi, beberapa oknum-oknum Habib yang kemudian muncul di permukaan dengan gaya yang saya pikir kita harus bijak dalam menanggapi itu. Bukan malah menjadi orang yang fanatik kepada sesuatu, mencintai itu boleh, menghargai itu boleh, memuliakan itu boleh, tapi kita juga harus waras dalam memahami itu. Baik, sebelum masuk ke dalam videonya sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak kepada kita semua, kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini untuk ikut memberikan dukungannya, memberikan supportnya. Silakan tekan tombol subscribe-nya jika sahabat-sahabat adalah pengunjung baru di channel ini. Kemudian like juga jika kalian suka dengan kajian yang saya sajikan. Share juga kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sebelum saya masuk ke dalam videonya, pembahasannya, ini mohon maaf ada peliharaan. Saya ucapkan selamat Harlah NU yang ke-101 tahun ya. Kita berharap Nahdlatul Ulama menjadi organisasi ormas yang tetap menjadi organisasi yang bisa memberikan hal-hal yang positif ya kepada umat, kepada masyarakat di Nusantara. Di usianya yang tidak muda ya, sudah 1 abad lebih NU berkhidmat di Nusantara ini, dan kita berharap semoga hal-hal baik itu lahir dari Nahdlatul Ulama. Baik sahabat-sahabat sekalian, di kajian kali ini, di sajian video kali ini ada hal yang menurut saya gimana ya menyampaikannya, beberapa oknum Habib ini terlepas dari dipersoalkannya mereka oleh Kiai Imad, oleh Gus Abbas dengan Terawali Songo yang lain, soal rungkatnya nasab mereka, di sisi yang lain saya melihat bahwa mereka ini terbiasa menyampaikan sesuatu yang terlalu berlebihan di hadapan jamaah, apalagi di hadapan muhibbin-muhibbinnya mereka. Kalau bahasa kebablasan mungkin tepat untuk dilekatkan kepada mereka. Kita bukan orang yang anti kepada sesuatu yang sifatnya karomah atau sifatnya keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang yang dia mungkin adalah seorang wali, seorang ulama mungkin ya. Tapi ketika persoalan itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu untuk mendoktrin, untuk kemudian mempromosikan atau mengagung-agungkan persoalan itu, saya pikir itu berlebihan sekali. Ya, anggaplah misalnya kita mengenal salah satu ulama besar ya, waliullah besar misalnya di Nusantara ini dengan sejumlah keistimewaan, sejumlah karomah yang dia miliki, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita bangga-banggakan. Mengetahuinya iya boleh, tapi kemudian dijadikan sebagai alat untuk pada saat kita berceramah, berdakwah dan lain sebagainya, itu tidak tepat juga. Selalu didengung-dengungkan hal-hal seperti itu. Padahal yang mendapatkan karomah itu, yang mendapatkan kemuliaan itu, yang mendapatkan keistimewaan itu juga mereka tidak mempromosikan dirinya. Begitu. Di sini saya punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian untuk kita mungkin bahas di video kali ini. Setelah itu coba kita kaji ya, coba kita diskusikan. Dan dia mencintai dzurriyyatku melebihi cintanya kepada anak cucunya.
Orang yang benci kepadamu, benci kepada keturunanmu ya Rasul, terputus barakahnya, terputus keislamannya, terputus imannya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka? Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tanpa bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Jadi Habib dicintai sampai darah daging, darah kita, darah sampai akhir zaman. Cintai Habib kalau selamat. Bahkan orang yang cinta sama Habib itu pasti masuk surga. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah tidak berlebihan hal-hal seperti ini? Promosinya itu saya pikir agak berlebihan. Mengajak seseorang mencintai habaib, saya pikir bukan sesuatu yang dilarang. Sejak kemunculannya mereka di Nusantara ini, ya kita sepakatlah bahwa mereka asalnya dari Yaman, Hadramaut. Mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan tempat di Nahdlatul Ulama, mendapatkan posisi yang membanggakanlah di Nahdlatul Ulama, dimuliakan, dihormati. Tapi toh pada akhirnya gerakan mereka, saya tidak bilang secara keseluruhan ya, mengeneralkan, saya pikir tidak. Tapi sebagian besar dari mereka melakukan kajian, melakukan gerakan, melakukan dakwah dan lain sebagainya, itu seolah-olah mereka lepas dari tata cara Nahdlatul Ulama itu sendiri dalam berdakwah, dalam menyebarkan syiar agama. Mereka punya metode sendiri. Terlebih lagi ketika mereka misalnya mendapatkan benturan dari kritikan dari hal-hal yang sifatnya menjadi polemik hari ini yang sudah 1 tahun ini berlarut ya, soal nasab Ba'alawi ini, mereka kemudian bereaksi dengan sedemikian caranya mereka mendoktrin. Sama seperti apa yang kemudian didoktrinkan tadi, yang saya tampilkan kepada kalian. Itu kan kebablasan namanya. Kok bisa ada orang yang kemudian Anda nilai sebagai orang yang kafir hanya karena persoalan tidak percaya kepada Habib, hanya karena persoalan tidak mencintai Habib? Di mana letak kewajibannya untuk mencintai Habib dan Habaib? Mencintai keturunannya Nabi, saya pikir itu harus. Penting itu. Toh sampai hari ini kalian juga tidak bisa membuktikan bahwa kalian betul-betul sebagai cucu Nabi. Oke, ada yang mengatakan bahwa kita berhusnuzon saja, berpikir bahwa mereka betul-betul sebagai zuriatnya Nabi. Tapi kan tidak mesti kalian harus ngemis seperti itu. Ini saya tidak pukul rata ya untuk semua habaib, tapi Habib yang modelan seperti ini kita terkadang ilfil, kita terkadang geram, kita terkadang justru loh kok ngemis sedemikian sebegininya. Kenapa harus ngemis seperti itu? Masalah dimuliakan, masalah dihormati, ya kurang dihormati apa kalian di Nahdlatul Ulama sampai detik ini? Tidak mestilah mengeluarkan kalimat-kalimat bahwa ketika kalian tidak dicintai, kemudian ada yang mengkritik kalian, dia adalah orang yang kafir. Berarti hari ini Kiai Imad, Gus Abbas, Bagus Mugi, siapa lagi Gus Fuad, dan beberapa teman-teman yang lain terhawali Songo adalah orang-orang yang kafir dong kalau begitu. Karena mereka mempersoalkan kalian, mereka mempersoalkan soal rungkatnya nasab Ba'alawi. Berarti kategori mereka adalah orang-orang yang kafir. Plus kalian sudah mengklaim diri bahwa kalian adalah penghuni surga. Sehingga berani mengatakan bahwa siapapun yang mencintai kami, mencintai Habib maksud saya, itu akan dipastikan masuk surga. Ini doktrin macam apa? Ini doktringan seperti apa ini? Dasarnya apa? Itu hal-hal seperti ini yang saya pikir, yang saya anggap kebablasan. Menyampaikan soal umat Islam harus mencintai Nabi Muhammad, saya pikir iya, saya sepakat soal itu. Menyampaikan kajian agama bahwa seseorang atau umat Islam harus mencintai garis keturunannya Nabi, iya, saya sepakat soal itu. Tapi ketika orang-orang seperti ini, mereka mengklaim diri sebagai cucu Nabi, dengan gaya dan metode doktrin seperti ini, metode dakwah seperti ini, itu saya pikir jauh dari tata cara agama Islam, jauh dari yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini saya pikir hanya sebatas kajian saya saja.
pandangan saya saja, saya tidak paham apakah kalian sepakat dengan saya, sependapat dengan saya. Kalaupun tidak sependapat ya silahkan berkomentar. Tapi apakah tepat, apakah layak, apakah pantas para habib-habib ini mengeluarkan doktrin seperti ini, mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini betul-betul saya pikir arahnya lebih kepada mereka mengancam, mereka memberikan ancaman-ancaman soal kafir, soal neraka, yang tidak mencintai habaib akan masuk neraka dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak pantas untuk disampaikan, tidak layak untuk disampaikan, karena kesannya kalian tidak meminta untuk dicintai secara ikhlas, tapi lebih kepada ancaman-ancaman itulah yang membuat orang justru ketakutan. Padahal agama Islam tidak pernah mengajarkan ketakutan itu. Islam mengajarkan tentang kedamaian, Islam mengajarkan tentang bagaimana caranya orang mencintai secara ikhlas. Kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad padahal kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, itu kita ikhlas mencintai beliau sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah meminta dan mengemis dan mengancam untuk dicintai. Kita yang mencintai Nabi Muhammad secara ikhlas. Kenapa ada orang yang mengklaim sebagai cucunya Nabi Muhammad itu justru ngemis, justru mengancam, kan lucu kedengarannya. Terkesan terkesan memaksakan diri untuk dicintai begitu. Saya pikir itu hanya sebatas pandangan saya saja secara pribadi, sahabat-sahabat sekalian. Jangan dianggap sebagai bentuk provokasi, sebagai provokator ya, tidak seperti itu. Saya lebih mengajak kita semua untuk berpikir secara waras, secara akal sehat, mengkaji sesuatu itu tidak ditelang mentah-mentah, tapi kita harus punya pandangan juga bagaimana sih menilai, mengukur orang-orang seperti ini. Beberapa habib itu bagus caranya berdakwah, bagus caranya bersikap, bagus caranya bertutur kata. Sebagian lagi dari mereka justru menciderai nama habib itu, nama habaib itu. Nah inilah orang-orang yang sedari dulu mengklaim diri sebagai Nahdlatul Ulama, tapi justru merusak NU dari dalam. Mereka lah yang kemudian selalu berbenturan dengan tata cara NU itu sendiri. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, cukup mungkin ya untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.